Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunun Nurlela dari kelas A8. Di sini saya akan menyampaikan uraian tentang menganalisis isu HAM dan gender dalam perspektif agama Islam. Islam membawa ajaran yang luhur dan ideal yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan konsep Al-Quran dan teladan Rasulullah, khususnya dalam mengangkat derajat perempuan ke derajat yang setara, bahkan terkesan lebih dimuliakan. Al-Quran diturunkan dalam suatu lingkup masyarakat yang tidak hampa budaya. Isinya memiliki dimensi kemanusiaan di samping dimensi keilahian. Dalam konteks relasi gender, Al-Quran berisi seperangkat nilai yang memberikan landasan bagi kesetaraan dan kesederajatan laki-laki dan perempuan. Perbedaan diantaranya hanya terletak pada kualitas iman dan takwanya. Al-Quran melukiskan figur ideal seorang perempuan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti figur Ratu Bilqis, Al-Quran menyebutnya sebagai pemimpin yang superpower yang dikenal dengan kerajaan Saba. Quran Surat Al-Mumtahanah, surat ke-60 ayat 12, dan Quran Surat An-Naml, surat ke-27 ayat 23. Al-Quran juga menghimbau perempuan agar berani menyampaikan kebenaran. Quran Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 71. Sekalipun harus menentang pendapat publik. Quran Surat An-Tahrim ayat ke-12. Jadi, dalam jaminan Al-Quran, perempuan dapat dengan leluasa memasuki semua sektor kehidupan di ranah publik, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya. Rasulullah mengangkat posisi dan kedudukan perempuan dari objek yang dihinakan dan dilecehkan menjadi subjek yang dihormati dan diindahkan. Sayangnya, ajaran nubuat tersebut tidak bertahan lama. Sepeninggal Rasulullah, umat Islam kembali ke tradisi jahiliyah di samping mengadopsi budaya feodal dan nilai-nilai patriarki yang hidup di wilayah-wilayah di mana umat Islam mengembangkan kekuasaan politiknya, seperti Persia, Mesir, India, Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ketimpangan gender ditandai oleh masih rendahnya sensitivitas gender di lingkungan penegak hukum, terutama di kalangan polisi, jaksa, dan hakim. Lalu pada aspek budaya hukumnya juga masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki yang kemudian mendapat legitimasi kuat dari interpretasi agama. Rekonstruksi pemikiran Islam tentang perempuan mulai dikenal sejak akhir abad ke-19. Upaya tersebut berjalan seiring dengan munculnya pemikiran Islam modern yang diusung para intelektual muslim yang menyuarakan pentingnya rekonstruksi pemikiran Islam tentang perempuan, sehingga perempuan bisa menikmati hak-haknya sebagai manusia. Intelektual Muslim Indonesia diantaranya Harun Nasution, Abdurrahman Wahid, Nurkolis Majid, Munawir Sajali. Tokoh-tokoh tersebut menentang perlakuan diskriminasi, kekerasan, dan eksplorasi terhadap perempuan. Pemahaman Al-Quran dan hadis mengacu kepada tujuan hakiki syariat. Tujuan dasar syariat terimplementasi dalam nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, kebijaksanaan, kesetaraan, kasih sayang, pluralisme, dan hak asasi manusia. Imam Al-Ghazali merumuskan 5 prinsip dasar hak asasi manusia yang disebutnya al-hukuk al-khamsah, yaitu hak hidup, hak kebebasan beropini dan berekspresi, hak kebebasan beragama, hak properti, dan hak reproduksi. Ibnu Al-Qayyum Al-Jauziyah berpendapat bahwa syariat Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan kemanusiaan yang universal. Prinsip-prinsip inilah yang harus menjadi acuan dalam pembuatan hukum dan juga harus menjadi inspirasi bagi setiap pembuat hukum.
Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita hukum Islam itu sendiri. Demikian penyampaian saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.